Ya, di akhir pekan. Kenapa, Gri? Enggak, kenapa? Gua nggak habis pikir. Para pembenci, kalau boleh gua ngomong kasar, para pengkhianat bangsa. Yang mengkhianati bangsa lo ya. Oh, nggak usah disebut namanya. Jangan disebut nama, disebut nama. Yang sampai sekarang masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 28 hari, termasuk hari libur. Kalau hari efektif paling tinggal 18. Jokowi harus diseret ke pengadilan dan seluruh keluarganya harus dipenjara. Loh, kok enak? Kok gampang? Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan sekedar bacot gitu ya. Ya kenapa gua ngomong bacot? Ya udah dong, bukan mulut. Mulut kan bisa ada aturannya ya, kan orang ngomong mulut itu atas perintah otak, ya. Ngomongnya negatif karena isi otaknya negatif, ngomongnya positif isi otaknya positif, ya. Ada namanya pusat otak, namanya limbik, ya. Itu pusat otak yang menyimpan memori. Nah, memori itulah yang memerintahkan seluruh tubuh kita. Tangan, gerak, kaki, napas, mata, mulut, semuanya, pendengaran, rasa, semuanya itu digerakkan oleh limbik namanya. Ya, diperintah oleh otak yang namanya limbik. Nah, kalau memorinya isinya negatif, perintahnya negatif. Isinya positif, perintahnya positif. Nah, orang-orang yang selalu pembenci Jokowi ini, kebanyakan memori di otaknya ini adalah negatif. Jadi jangan pernah harap dia bisa positif. Ini gua kasih motivasi mindset ini ya. Sok lo, Gri. Iya emang. Itu yang terjadi. Sehingga yang keluar itu selalu negatif terus. Hingga tinggal 28 hari Jokowi berkuasa saja masih tetap negatif. Pasca 20 Oktober pun masih terus negatif dan pengen mengadili Jokowi dan memenjarakan Jokowi beserta seluruh keluarganya. Luar biasa kan? Ya, itulah yang saya sebut bacot, bukan lagi mulut. Kalau mulut omongannya masih ada aturan. Masih ada sopan santunnya gitu ya. Tapi yang namanya kalau sudah bacot itu benar. Ya, benar, itu bacot. Itu. Jadi yang keluar dari bacotnya itu adalah, ya mohon maaf, sampah. Ya, dia nggak tahu kondisi Indonesia selama 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo mengalami kemajuan yang luar biasa. Gri, lu nggak capek lu nyebokin Jokowi terus? Iya! Lu enggak. Gri, lu dibayar berapa, Gri? Jokowi tinggal 1 bulan lagi juga nggak ada, Gri. Ntar Jokowi masuk penjara, lu mau berlindung ke siapa, Gri? Iya! Emang gua berlindung ke Jokowi? Gua itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, gua kasih tahu ini ya, supaya kalau di komen-komen itu, lu, Gri, mau berlindung ke Jokowi tinggal sebulan lagi, lu mau berlindung ke siapa, Gri? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gua berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gri, lu ngatain gua setan lu? Kagak! Merasa banget sih kalau setan. Enggak. Lu malaikat. Cuman karena udah sering bergaul di tempat yang jelek jadi setan juga. Malah jadi iblis. Tadinya sih lu malaikat. Nah, sekarang jadi iblis lu. Coba, gua nggak habis pikir ya. 10 tahun selama dipimpin Jokowi,
Dan kita melihat kemajuan itu, merasakan sendiri sebagai rakyat Indonesia, dan diakui oleh dunia. Simak videonya. Para pembenci masih terus menyerang, dan saya nggak tahu apa targetnya. Ada yang lebih ekstrim lagi, pasca tanggal 20 Oktober. Karena menurut saya ini adalah akhir pemerintahan, dan saya ingin evaluasi apa yang Anda buat semua teman-teman sekalian, baik di pusat maupun di daerah, sangat membanggakan, dan saya pikir itu akan menjadi satu satu legacy dari pemerintah ini yang nanti terus akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang. Dan saya kira take off-nya pemerintahan yang akan datang akan jauh lebih tajam. Karena apa? Persiapannya sudah jauh lebih bagus. Dan yang saya suka, presiden terpilih mau dengar. Dan saya melihat ini kalau dilanjutkan terus, dan saya yakin Pak Presiden terpilih akan melanjutkan ini akan satu pencapaian yang besar ke masa-masa yang akan datang. Kita harus bangga itu, dan saya pikir dengan 9,4 juta itu akan kita bisa membangun industri yang downstreaming, industri yang lebih hebat ke depan ini, dan tidak akan bisa ada yang mengalahkan Indonesia dengan kita sudah masuk pada satu jalur fast track menurut saya, karena semua orang-orang asing atau orang-orang asing yang saya temui, yang menemui saya, mereka memberikan apresiasi terhadap apa yang kita buat, dan mereka kaget begitu maju kita. Kemarin mantan Perdana Menteri Turnbull dari Macron dari Australia datang ke saya sore, kami bincang-bincang, dan saya juga info beliau mengapresiasi luar biasa kemajuan selama 8 tahun terakhir di pemerintahan Joko Widodo, dan saya yakin ini pasti akan lebih baik lagi ke depan ini, karena kita mulai bukan dari nol. Ya. Gimana? Justru Indonesia itu rusak karena orang Indonesia sendiri. Justru Indonesia itu nggak pernah bisa maju karena para politisi kita yang selalu haus kekuasaan dan pengen ngerecokin terus pemerintahan bener yang sedang bekerja. Dari dulu sampai dengan hari ini. Rusaknya negara ini, tidak majunya negara ini karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar, B. Fitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Eki Sujana, Said Didu, Fahru Roji, A.M. Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masington Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka-mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka-mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa. Berpikir itu bisa. Melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju? Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan.
Tapi nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju, nggak tahu bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu. Apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model B. Fitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar Arifin bisa tahu? Nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka-mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas, kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan, kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah. Itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Loh, kalian kan cerdik cendekiawan, kalian ilmuwan, kalian dokter loh, kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan, kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi, 5 tahun ke depan Prabowo, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.